Ya shalom saudara, sekali lagi saudara-saudara yang terkasih, yang paling dicintai. Ya, kita bersyukur kita terus mendengar bahwa Bapa kita mengasihi kita tanpa syarat, kekal, murni, ya, dan mencintai kita luar biasa. Ya, jadi saudara nggak usah takut di tengah-tengah dunia yang gelap, gulita, bahkan diramalkan 2023 gelap pekat, ya, karena krisis resesi, ya, setelah beberapa tahun pandemi, kemudian disambung dengan kelaparan nih, ya, kelaparan. Dan puji Tuhannya, ya, kita bersyukur selalu bahwa Tuhan itu berjalan di depan kita. Artinya apa? Dia sudah prepare the way, ya, dia sudah siapkan jalan buat kita. Ya, apa yang terjadi hari-hari ini di zaman akhir atau akhir zaman, di ujung akhir zaman ini sudah dinubuatkan. Dan apa yang sudah Tuhan nubuatkan, kita hidup di ujung juga sudah banyak. Ya, bahkan boleh dikatakan semua sudah digenapi, Israel dan seluruhnya digenapi. Jadi bagi kita anak-anak yang terkasih, selalu ada jalan, ya, selalu Tuhan berikan solusi. Kalau misalnya seperti Yusuf mengartikan mimpi Firaun, ya, Firaun Mesir, gambaran dunia, dan dia melihat, Firaun lihat 7 lembu gemuk, kemudian ada 7 lembu kurus. 7 lembu kurus makan 7 lembu yang gemuk, yang kurus tetap kurus. Berarti kelaparan yang luar biasa. Nah, bagi Yusuf yang mengartikan ada wisdom, ya, ada hikmat. Bagi kita hikmat itu adalah Kristus. Kristus bagi kita adalah hikmat. Itu yang pertama-tama. Jangan takut jadinya. Jadi selalu ada hikmat. Dan nubuatan juga selalu ada pengetahuan surga yang mempersiapkan kita. Karena itu kita bersyukur, ya, kita bisa terus dekat. Ya, mendekat tadi dikatakan bukannya artinya entar Tuhan jauh entar dekat, enggak. Kita, ya, yang menerima duduk dekat kaki Tuhan itu mendengar artinya. Ya, menerima kabar baik. Ya, jadi yang pertama tadi kita udah dengar. Ya, Tuhan sudah nubuatkan, sampaikan. Ya, jadi pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, tinggal kita meresponnya dengan cara Tuhan atau cara Mesir, cara dunia. Ya, pilih cara Tuhan. Nah, cara Tuhan seringkali memang nggak cocok dengan cara dunia. Cara dunia, ya, kayak hukum Taurat, ya. Lakukan baik, dapat baik. Lakukan salah, dapat hukuman. Tuntutan, tuntutan, tuntutan. Tuntutan kepada orang berdosa yang bangkrut, yang nggak mungkin dapat memenuhi. Tetapi kasih karunia supply. Ya, disuplai oleh Tuhan, diselesaikan, dikerjakan oleh Tuhan. Sepertinya too good to be true. Ya, tapi nearly too good to be true. Ya, hampir-hampir tidak dapat dipercaya karena benar. Amin, kita tinggal percaya benar. Bahkan, oh, bukan apa yang kamu lakukan, tapi kamu rest. Nah, itu cara Tuhan. Ya, tenang, jangan gelisah. Oh, itu bertentangan dengan cara dunia. Cara dunia kalau lu tenang-tenang aja gimana katanya. Kok tenang-tenang aja? Cara Tuhan, kita dibebaskan justru dari stres. Ya, stres tubuh, ya, di pikiran khawatir, atau di hati gelisah atau cemas. Dan kita melihat itu dari posisi, sama-sama kan dari posisi, kedudukan. Bukan dari apa yang kita lakukan, tapi dari posisi kita. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saudara dan saya di bumi sekarang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus di surga posisinya apa? Di sebelah kanan Allah Bapa, duduk. Duduk, ya. Duduk itu menggambarkan apa? Sudah selesai. Semua dalam kendali Bapa, Tuhan. Ya, kalaupun harus menghadapi masalah, menghadapi raksasa, menghadapi persoalan, peperangan milik Tuhan. Kamu duduk.
Dan Tuhan taruh musuh-musuh itu atau persoalan atau perkara-perkara itu di bawah kaki kita. Nah, pertanyaannya kan gini, percaya nggak? Pak, saya kurang percaya, iman saya kurang. Ya pakai iman Yesus saja. Percaya bahwa Yesus percaya di kayu salib. Saya ulangin ya, saya percaya bahwa Yesus percaya di kayu salib. Saya adalah lebih dari pemenang misalnya. Saya adalah orang yang diberkati. Saya adalah pewaris dari janji-janji Tuhan. Pewaris gimana, Pak? Ya mewarisi berkat Abraham misalnya. Nanti kita akan dengar. Amin. Ya, jadi kita kembali lagi ya, diingatkan terus. Fokus kita bukan kepada diri kita, tetapi kepada Yesus. Ya, yang paling gampang kita menghadapi kabar-kabar kelaparan ini. Ya di bagian dunia yang lain sudah terjadi, saudara. Ya kalau diulang-ulang ya banyak negara-negara yang bangkrut, yang mengalami krisis energi, krisis pangan. Inflasinya sudah gede-gedean. Ya, nggak bisa bayar hutang. Kalau udah inflasi gede-gedean mungkin beli beras atau beli makanan, beli gandum udah nggak kebeli. Duitnya nggak ada nilainya. Itu kelaparan yang terjadi hari-hari ini. Nah, kita bersyukur ya. Artinya kalau sudah sekarang dengar nih, Pak kok diulang-ulang terus, Pak? Bukan diulang-ulang. Artinya kita lihat terus bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita juga adalah firman yang now gitu, firman yang hari ini. Jadi kalau dibilang ini, kasih karunia nggak praktis. Bolak-balik lihat Yesus. Percaya benar, pasti menghasilkan kehidupan benar. Kuasa dari percaya benar. Kebenarannya kebenaran hadiah. Nggak nyambung nih. Saya butuh uang. Saya butuh sehat, sembuh. Nah, saudara, nggak nyambung kalau pakai cara berpikir dunia. Ya kita pakai cara berpikir Tuhan. Tuhan melihat sudah selesai. Ketika kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat sudah selesai, maka selesai semua. Dan saya suka gitu ya bilang gini, persoalan sih nggak persoalan kalau ada jalan. Ya selalu ada solusi, nggak ada persoalan sebenarnya. Tapi kalau persoalan mau kecil sekalipun, kalau nggak ada solusinya, jadi persoalan besar. Ya beberapa orang, ya istilahnya melakukan hal-hal yang buruk, cuma persoalan kecil kan. Ya tapi ya misalnya ada orang ya pendeta bunuh orang atau ya diulang-ulang deh ya, orang bunuh orang cuma masalah-masalah yang nggak ada. Nah kita nggak seperti itu. Nah jadi kelaparan ya, famine tuh kita benar-benar dipersiapkan. Kita mesti bersyukur ya bahwa Tuhan itu benar-benar nggak membuat kita itu dalam keadaan kelaparan terus kita beneran kelaparan. Atau keluarga saudara nggak makan gitu. Nggak mungkin. Kita di backup, bilang saya di backup dengan supply surga. Ya Tuhan Yesus di surga nggak kelaparan, saudara. Ya kita diangkat di atas matahari. Nggak usah takut, saudara ya. Jadi supply Tuhan. Tapi kita melihat sebagai contoh, ya sebagai tipologi atau contoh bahwa ini sudah terjadi. Nah, solusinya tetap ada benang merahnya. Nah, solusi kita udah jelas Yesus. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, dia memberikan hidup buat kita. Dia memberikan jalan. Kebenaran. Hikmat, kebenaran lagi. Kekudusan. Udah, dia segalanya, great I am. Ya, great I am. Segalanya, sama-sama kan Yesus segalanya. Saudara mau sebut apa? Yesus, Christ is my strength, kekuatan saya. Kristus adalah kesehatan saya, Kristus. Segalanya. Kemakmuran saya, Kristus. Kekayaan saya, Kristus. Ya tapi cuma rohani, Pak, yang jasmani saya butuh. Semua. Ya, saya bacakan ya Kejadian 26 ayat 1 sampai 3.
Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Nah, ada pewahyuan dari yang pertama juga ya. Yang pertama tuh nanti Rison ya. Rison itu bahasa Ibraninya nanti kita lihat itu berbicara juga tentang Rusia ya, Rusia. Tapi kita lihat aja. Ya, jadi ada kelaparan nih waktu zaman Ishak. Ya, jadi yang terjadi pada zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya, jadi Ishak pergi ke Gerar. Nah, terus ayat 2, lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman. Nah, ini firman Tuhan ini berulang-ulang ya. Janganlah pergi ke Mesir. Bahasa Inggrisnya, don't go down. Jangan turun ke Mesir. Ya, jangan kita turunin. Kasih karunia itu tinggi. Jangan diturunin di bawah hukum Taurat ke Mesir. Lakukan baik dapat baik, lakukan jahat dapat hukuman. Ya Pak, kalau kita nggak dihukum gimana? Tuhan sudah menanggung hukuman kita. Sekarang tidak lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus. Terus nanti gimana Pak? Kita bikin-bikin dosa aja? Enggak. Justru itulah satu-satunya antidot atau apa tuh? Obat penawar dari dosa. Justru kalau kita terima kebenaran, maka kita berbuah kebenaran. Termasuk kasih, termasuk sukacita, termasuk damai sejahtera, dan lain sebagainya. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, jadi berarti apa? Ada kelaparan. Jangan turun ke Mesir. Tuhan akan tuntun, akan kukatakan. Ayat 3-nya bilang ini. Tinggallah di negeri sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Bukankah Tuhan yang berkata, kalau dunia kita lagi dibombardir kayak gini, wah dunia krisis, gelap derita, pekat. Tuhan bilang, I never leave you, nor forsake you. Sekali-kali ume ya, itu bahasa Yunaninya ume. Sekali-kali tidak akan pernah mungkin meninggalkan kau, melupakan kau. Artinya Tuhan menyertai kita. Ingat aja bahwa Tuhan atau Bapa kita itu beserta dengan kita, Immanuel. Ya, dan memberkati engkau. Sama-sama katakan memberkati. Pak, kelaparan. Nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada uang, krisis semuanya. Aku memberkati engkau, kata Tuhan. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu kuberikan seluruh negeri ini. Malah diberikan warisan sesuatu, negeri Kanaan, kita tahu ya. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Tuhan sumpah. Ya, dan kita adalah anak Abraham. Sama-sama katakan kita adalah anak Abraham, keturunan Abraham. Jadi kalau Tuhan bilang berkat Abraham atau ikatan perjanjian Abraham bagi kita di dalam Kristus, milik kita. Apakah janji ini berlaku? Janjinya berlaku. Justru di tengah-tengah famine atau kelaparan, Tuhan mewarisi negeri buat kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan semakin nyata. Ya, bahwa penyertaannya itu nyata. Amin. Dan ini dikatakan sumpah ya. Sumpah, sama-sama katakan. Nah, kenapa Tuhan harus bersumpah? Tuhan mengatakan bersumpah terhadap dirinya sendiri. Tuhan nggak perlu bersumpah ya, tetapi kalau dia bersumpah, nanti kita baca di Ibrani ya. Tapi kita lihat dulu bahwa itu supaya meyakinkan kita. Terusin dulu. Galatia 3 ayat 29. Tadi ayat 3-nya udah ya. Kejadian 26 ya, udah ya. Oh ya, saya baca dulu ini ya. Jadi kejadian Ishak ini sebagai contoh. Ini ayatnya ya. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh ya, atau types, bahasa Yunani tupos, types. Contoh ya, yang dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi cerita-cerita seperti Ishak ini. Ya, Ishak itu anak Abraham kan? Kita anak Abraham juga. Sebagai contoh. Contoh buat apa? Contoh buat
akhir zaman lagi. Zaman akhir telah tiba. Ya sekarang. Oke ya. Lanjut. Galatia 3 ayat 29. Baca sama-sama. Biar iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita tidak milik Kristus, kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Sama-sama katakan, saya milik Kristus. Ya, saya anak Kristus. Kristus Bapak saya. Kita ada keturunan Abraham. Berhak menerima janji Allah. Menerima janji Allah. Untuk kasus ini, di tengah-tengah kelaparan, kita mewarisi negeri. Di tengah-tengah kelaparan, kita menyata penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan bagi kita. Ya, berkat Abraham apa sih? Ya bacalah ya, Keluaran 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Jadi ini jelas fisik ya. Ya kalau wah hanya berkat rohani, enggak, ya jelas ya, sangat kaya dengan ternak, cattle, dengan silver, dengan gold. Ya pada waktu silver, gold, ya uangnya banyak. Amin. Ya, very rich, ya, sangat kaya, very rich. Dan Abraham memiliki berkat, juga diberkati berlimpah-limpah, ya, dan dimultiplikasi. Nanti kita baca di Ibrani 10. Tapi juga istrinya dimudahkan. Umur 60 ditaksir Firaun, umur 90 ditaksir Abimelek. Ya, secara fisik real. Itu berkat. Ya, karena kita milik Kristus, yang perempuan sama. Ya, sama, yang laki juga sama, long life. Ya, dan punya pengaruh, punya power. Nah, tapi ini bukan urusan Pak, Bapak menceritakan ini ntar orang cinta uang, enggak. Ya, kita nggak cinta uang. Uang adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang kejam. Ya, tapi kita bukan cinta uang, bukan serakah. Ya, itu kejahatan. Tapi kita menikmati suplai Bapa dan menjadi berkat, tentu saja. Abraham jelas menjadi berkat bagi semua orang. Bahkan bagi bangsa-bangsa, bagi keturunannya termasuk kita. Sudah menjadi berkat? Nah, terima berkat Tuhan. Jadi jangan takut ya. Jadi bukan berkat kekayaan, kemakmuran dari Tuhan itu, wah beracun Pak, nanti orang begini, orang begitu. Enggak ya. Ya, kalau orang nggak mau berkat dari Tuhan, suruh kasih saya aja, bilang ya. Jadi nggak usah takut. Ya, jadi kita memiliki hari ini, saya memiliki, bilang, ikatan janji Abraham. Ya, Tuhan sumpah kepada Abraham. Sama-sama katakan, Tuhan janji, Tuhan sumpah, dan saya anak Abraham di dalam Kristus, milik Kristus. Kan tadi kan kita udah baca. Nah, Ibrani 6 ayat 13-15 katakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya atau makhluk lain yang daripadanya. Tuhan bersumpah untuk apa? Untuk supaya saudara yakin. Ya, sebenarnya Tuhan gak bersumpah. Sekali lagi, Tuhan bersumpah supaya kita tinggal berdiri gitu. Ya, kita lagi belajar kan. Minggu lalu kita belajar tentang continue di bawah kasih karunia. Continue di bawah, di dalam kasih Bapa. Continue aja, terus saja berdiri. Belum terjadi Pak, lama Pak. Tenang aja. Nanti kita lihat ya. Nih, terusinnya ayat 14. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Jadi berkatnya udah berlimpah-limpah, dimultiplikasi, dilipat-lipat gandakan. Itu janji, itu sumpah Tuhan bagi Abraham, atau ikatan perjanjian Abraham, dan untuk keturunannya. Kita, sama-sama katakan kita. 15. Abraham menanti dengan sabar. Tuh, kalau saya bilang ini lama, ya tenang aja. Berarti apa? Tuhan mempunyai kepentingan. Janji sumpahnya akan digenapi, harus digenapi. Kok harus Pak? Ya kan Tuhan janji, Tuhan sumpah. Berarti apa? Tuhan juga memelihara hidup kita.
Ya, buktinya Tuhan memelihara hidup Abraham. Tuhan janji anak. Tapi udah umur 100, Pak. Istrinya udah mandul. Umur 90 lagi sekarang. Udah pugu mandul, udah menopause, sudah jelas. Abraham udah mati pucuk. Justru di waktu itulah mereka diberi kekuatan yang baru. Ya, exchange power tuh. Diganti dengan kekuatan Tuhan. Malah melahirkan anak champion, anak pemenang, yaitu Ishak. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi memperoleh nggak? Memperoleh. Kenapa orang nggak memperoleh, Pak? Ya karena mereka nggak continue. Waktunya datang mereka udah nggak ada. Kok bisa? Ya Tuhan nggak paksa. Ya kalau Meleos pergi gimana? Kan bagian kita tenang aja. Rest, duduk. Ya nggak usah gelisah, nggak usah takut. Kita udah belajar satu buku tuh tentang menjalani hidup berserah. Live and let go life. Ya, lempar aja masalahnya kepada Tuhan. Bukan urusan saya, Tuhan, urusanmu. Tanggung jawab Tuhan untuk memelihara hidup kita supaya berkat Abraham ini termanifestasi. Pasti, Pak. Nanti orang kecewa loh, Pak. Saya sudah sering dengar gitu. Ya nggak usah orang lain. Kalau mau kecewa, saya juga kecewa kalau gitu. Kok lama? Tapi nih, saya, istri saya, Lili, Mika, Sharon, sampai hari ini, ketika kami terima kasih karunia, dipelihara nggak? Dipelihara, saudara. Disuplai nggak? Disuplai. Dilindungi nggak? Dilindungi. Dimudahkan nggak? Diberikan long life nggak? Dimudahkan, diberikan long life. Bener-bener, bukan ngarang-ngarang, bukan ngarang-ngarang. Ya jadi tetap jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan hope itu. Ya pegang aja. Ya karena Tuhan yang pegang. Artinya apa? Pikirkan diri kita ketika kita lihat Ishak gitu ya tadi kan, diberkati, hidup berkemenangan selama kelaparan. Nah ini kita dibawa begitu. Oh lihat aja Ishak. Amin. Ya jadi tadi bicara tentang ini bukan kelaparan yang pertama. Nah pertama itu the first ya. Itu ini pewahyuan yang pastor sampaikan ya. Itu Rison ya. Rison itu bicara tentang ras Rusia dari bahasa Ibrani yang aslinya ya. Nanti kita lihat di bagian akhir. Tapi saya mau sampaikan apa yang pastor sampaikan supaya kita ini benar-benar teguh dulu. Karena jangan mau diombang-ambingkan. Kalau orang diombang-ambingkan, yang dilihat bukan Yesus lagi, ya kita udah belajar dari misalnya Petrus, ya jadi tenggelam. Padahal kalau dia pandang Yesus aja nggak akan tenggelam. Ya, jadi sebenarnya Tuhan juga bukan nyuruh, ya kalau gitu ada usaha kita dong, Pak, mesti tunggu pegang. Enggak, tenang aja, duduk. Pandang Yesus. Ya, bahwa pada hari ke-6 misalnya, Tuhan menciptakan manusia. Kemudian dia selesai. Manusia diciptakan hari ke-6. Kemudian dia beristirahat. Ya, dan manusia nggak buat apa-apa tentang penciptaan. Mereka hanya enjoy aja ciptaan itu. Nah itu contoh ya. Bahwa dari penciptaan juga ketika manusia diciptakan hari ke-6, Adam itu tinggal menikmati. Luar biasa ya. Sama kita. Tuhan Yesus sudah selesai kan. Finish work di kayu salib. Bagian kita apa? Ya menikmati finish work itu. Makanya saya bagikan aja. Saya lihat begitu, saya bilang gini, Tuhan, semua yang Tuhan kerjakan di kayu salib, baik yang saya udah ngerti, baik yang saya belum ngerti, saya terima semua Tuhan. Karena saya pikir
kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Gak ada urusan Tuhan memberikan spesial-spesial menyiksa kita gitu, anak-anaknya. Amin. Dan nubuatan-nubuatan Tuhan digenapi. Sama-sama kan nubuatan-nubuatan Tuhan semuanya pasti digenapi. Yang sudah terjadi di belakang kita sudah digenapi, udah jelas. Nah, kenapa kita mesti ragu? Kita udah di akhir zaman. Ya, manusia ini bicara tentang establish ya, tentang benar-benar kokoh bahwa manusia kita lama kita sudah disalib. Saudara nggak usah, misalnya contoh kepercayaan yang salah kan, kalau seringkali kita dengar di gereja-gereja disampaikan tentang misalnya kita harus pikul salib kita harus mematikan manusia lama kita gitu. Jadi harusnya saya gitu. Nah, itu kepercayaan yang salah, makanya hidupnya salah. Karena kita ya terjadilah gitu orang-orang Kristen yang membunuh orang-orang Kristen lain. Bahkan orang-orang yang pangkatnya tinggi. Gitu yang terjadi. Tapi kalau kita percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan, misalnya Roma 6 ayat 6. Ini luar biasa sekali. Ini bicara tentang kita sadar bahwa kita ini new creation ya, manusia baru, manusia roh. Manusia lama sudah disalib. Tuhan lihat kita, pada kita tidak ada lagi dosa karena ada darah. Walaupun di dalam ini kan tentangannya gini, orang bilang, wah sombong, emang kamu udah gak bikin dosa lagi? Emang di dalam kita masih bisa gagal berbuat dosa. Manusia lama kita. Nah, ini tentang memandang nih, saudara, ini mesti benar-benar teguh ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Itu tinggal percaya, saudara. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, bahasa saya kan, dosa aja nggak punya cantolan, penyakit aja udah nggak punya cantolan dalam hidup kita. Karena sudah turut disalibkan. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Supaya kita nggak jadi budak dosa lagi. Tadi kita nyanyi, slave of fear misalnya. Nah, simpelnya gimana? Ya jangan mau lagi dibilang gini, saya pikul salib. Buat apa saya pikul salib? Orang saya aja tuh udah disalibkan bersama Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika orang pikul salib lagi, dia pikul kutuk lagi. Dia heran kutuk itu kejar dia terus. Termasuk dosa, termasuk penyakit. Nah, sedangkan kita sekarang manusia roh kan, yang tinggal di dalam, yang memiliki jiwa, tinggal tubuh ini. Ya sebenarnya roh, jiwa, tubuh nih sekarang semua ya. Tetap di dalam Kristus. Ya, kita new creation, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu tadi, manusia lama. Yang baru sudah datang. Percaya aja bahwa Tuhan nggak lagi bisa lihat dosa pada kita. Karena darah. Lihatnya seperti itu. Setuju Tuhan. Hati nurani saya sempurna. Karena korbannya sempurna. Saya orang kudus di dalam Kristus. Saya bait Roh Kudus. Gagal tetap ngomong itu. Disitulah kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu kekal. Memang susahnya di situ. Ketika kita gagal. Tetap percaya nggak bahwa Tuhan tetap di dalam diri kita? Tetap percaya nggak bahwa kasihnya tidak berubah terhadap kita? Wah, Pak, nanti orang enak bikin dosa. Nggak ada dosa yang enak. Bolak-balik gitu ya. Bahkan itulah dikatakan dosa termasuk penyakit tidak lagi berkuasa dalam hidup kita ketika kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Udah jelas firmannya gitu. Berarti kalau masih itu banyak berputar-putar dalam hidup kita, kita tinggal lebih lagi percaya ya bahwa kasih karunia atau kasih Bapa itu dalam diri kita lebih lagi serap. Ketika kita gagal misalnya, kita
sadar dosa, waduh Tuhan meninggalkan saya, Tuhan ampun, nangis. Nggak begitu, saudara. Sadar, ya nangis sih boleh aja. Bahwa darahnya menyucikan kita. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Saya tetap anakmu Tuhan yang Tuhan kasih. Saya tetap terima kasih karuniamu. Kasihmu Tuhan yang kekal. Dosa nggak punya cantolan dalam kehidupan kita. Tuhan, saya minta hikmat-Mu. Saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Perkatakan posisi itu, saudara. Amin. Ya, kita mengidentifikasikan diri kita kepada Yesus, ya, Adam kedua. Bukan kepada Adam pertama. Saya selalu katakan kita tidak mengidentifikasikan diri kita atau hidup kita dari kejatuhan, tapi dari penebusan. Bukan dari kejatuhan, tapi dari penebusan. Amin. Ya, kita mengidentifikasikan diri kita kepada Yesus. Ya, ada Roh Kudus, kita manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dengan percaya benar itu, siklus atau tadi rantai dosa atau budak dosa, budak ketakutan, perbudakan itu putus semua, saudara. Itu ajaibnya. Kalau tekad manusia, kembali lagi siklus kekalahan. Kalau upaya manusia, usaha manusia, kembali lagi siklus kekalahan. Malah makin dalam, makin frustrasi. Ya. Dia sudah terima penghukuman kita. Dia sudah terima kutuk yang mestinya menimpa kita di kayu salib. Ya, Tuhan menerima kutuk supaya kita terima berkat. Sama-sama katakan. Tuhan menerima semua kutuk kita supaya kita menerima berkat yang Yesus layak terima dari Bapa. Berkat Abraham. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Kita tahu pasti Tuhan Yesus itu tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya sebagai kita, untuk kita. Jadi ketika kita percaya bahwa tidak ada lagi penghukuman, ya, itu hukum Taurat ditinggikan di dalam Kristus, ya. Ditinggikan artinya gini. Sebenarnya orang realnya, orang yang percaya kasih karunia lah yang menempatkan hukum Taurat pada posisinya. Dan ditanggung oleh Yesus. Kenapa? Karena hukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Ketika hukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus, saudara mengharapkan apa? Tidak ada lagi penghukuman. Saudara mengharapkan berkat. Di dalam perjanjian lama, jika kamu begini, maka kamu begini-gini. Jika yang baik, ya dapat yang baik. Jika yang jahat, ya dapat penghukuman. Tetapi di dalam perjanjian baru, kasih karunia, I will. Aku akan. Yang negatifnya sudah beres. Saudara nggak fokus dosa lagi. Saudara dan saya fokus Yesus. I will. Aku akan memberkati engkau. Memelihara engkau. Melindungi engkau. Aku segalanya untukmu. Amin. Ya, jadi Yesus di kayu salib bukan hanya menanggung yang negatif, juga memikul diri kita. Ya, old man kita tadi, manusia lama kita juga. Nah, kita percaya. Amin. Ya, jadi kita juga melihat diri kita seperti Tuhan lihat, di dalam roh, bukan di dalam daging. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, cuman jadi yang kita tahu bahwa dia sudah mati, bangkit, dan duduk. Ya, kita diingat-ingatkan lagi ya, duduk. Ya, ini yang kita tahu bahwa Yesus itu duduk. Duduk berarti rest, sudah selesai. Ya, dia bawa darahnya sendiri. Ya, bahwa kita tahu semua dosa-dosa kita sudah beres. Kita nggak perlu ragu dosa masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Beres. Amin.
Ya, sekali dan untuk selama-lamanya. Ketika kita menghargai itu, kita menghargai Yesus. Sekali di kayu salib 2000 tahun lalu, efeknya untuk selama-lamanya, konsisten, kekal. Amin. Ya. Ini kasih Bapa buat kita. Bahwa Dia adalah benar in making a sinner righteous, ya, untuk membuat orang yang berdosa kita ini benar. Ya, yang kelihatan sementara. Ya, tapi kan ini, tapi kan itu. Orang selalu berargumentasi. Ya, seolah-olah yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan kekal. Siapa diri kita di dalam Kristus, itu yang kekal. Kita mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus. Amin. Ya, jadi tidak ada dosa pada saudara. On kita tuh Tuhan nggak bisa lihat. Benar-benar tidak bisa lihat karena darah. Ya, ada dosa di dalam kita nggak kebal dosa. Tapi Tuhan beresin juga. Manusia lama sudah berlalu. Yang ngomong aja gitu. Terus aja. Saya menerima kasih Tuhan. Saya menerima air hidup, yaitu kasih Bapa yang meluap-luap di dalam diri kita menjadi mata air sampai kehidupan kekal. Ya, orang kan dalam siklus kegagalan atau siklus kekalahan, misalnya kecanduan narkoba, kecanduan rokok, kecanduan pornografi, kecanduan dosa-dosa seksual, semuanya kan karena kehausan tuh. Dia mengalami kering gitu. Saya kalau nggak, ya misalnya teman saya, kalau saya nggak ngerokok, saya nggak bisa mikir, Mel. Dia kurang gitu. Nah, sementara kalau sekarang kita memiliki kasih Bapa dalam diri kita, ada mata air dalam diri kita, kita nggak kekurangan apapun, saudara. Ya, jadi Tuhan siapkan dasar yang teguh, percaya benar. Ini percaya benar. Untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi musim kelaparan dunia sekeliling kita. Ya, jadi kuncinya memang benar-benar percaya benar. Kita hari Jumat sedang belajar tuh Bible study, the power of right believing. Ya, power dari percaya benar. Amin. Ya, jadi tadi sekali lagi ya, Roma 6 ayat 6 tadi, bahwa kita manusia lama terus disalibkan. Jadi dia disalib sebagai kita, dia mati sebagai kita. Nah, sekarang kita duduk ya di sebelah kanan Allah Bapa, di posisi sama seperti Yesus. Itulah a new and living way, ya. Jadi jalan yang baru dan yang hidup buat kita. Ibrani 10 ayat 20 tuh, Mika udah keluar itu. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup, a new and living way. Udah baru, jadi kita percaya aja. Saya percaya, saya ciptaan baru, nature baru. Ya, anjing kembali ke muntahnya, firman Tuhan bilang. Babi kembali ke kubangan. Ya anjing, ya babi. Kenapa? Nature-nya begitu. Tapi kalau udah diciptakan menjadi singa Yehuda atau Raja Wali, ya nggak kelumpur, saudara. Nature-nya baru. A new and living way. Itu jalan ini, kita tinggal apa? Percaya aja, terima gitu. Saya terima, Tuhan. Atau kita perkatakan gitu, saya ada ciptaan baru. Titik, udah gitu aja, nggak usah ngeden-ngeden. Kita masuk artinya, kita terima artinya. Ya, bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri, melalui korban yaitu dirinya sendiri. Dia menjadi imam besar agung bawa darahnya sendiri. Darahnya yang kekal. Tabirnya sudah dirobek dari atas sampai bawah. Tabir bait suci itu. Kita memiliki jalan masuk ke tahta kasih karunia. Bukan diri kita, saudara. Yesus. Amin. Ya, sehingga kita selalu hidup di dalam terang Kristus itu. Bukan kegelapan menguasai kita. Dunia gelap, iya. Mereka nggak tahu nggak tahu terang. Barusan aja di Korea 149 orang mati katanya ya. Karena ngadain acara Halloween tuh. Kegencet-gencet mati. Sama aja kayak nonton bola tuh di Kajuruan. Mati gitu aja, saudara. Gelap, saudara. Dunia bingung.
Mau pesta-pesta gelap. Ya pesta memerit setan ya, udah. Tapi itu yang terjadi. Tapi kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan ini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, berarti apa? Kita hidup sama seperti Yesus. Kita hidup dalam terang. Amin. Ya, karena Dia adalah terang. Maka kita berada persekutuan seorang dengan yang lain. Kita satu, kita tubuh Yesus. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Artinya apa? Ya, ini menyucikannya ini continuous gitu. Continuous, seperti air terjun darah. Terus menerus. Seperti kita itu batu yang kotor, permata gitu. Ditaruh di lumpur, ditaruh di bawah air terjun. Dia bersih terus. Kita hidup di dalam terang. Artinya apa? Di dalam Kristus, seperti di dalam bahtera. Jatuh juga jatuh di dalam bahtera, saudara. Itu percaya kita, bukan keluar bahtera, keluar Yesus. Amin. Ya, dan di dalam terang, sama-sama kalian di dalam terang, in the light. Dunia gelap, kita in the light. Dan terang itu bukan menunjukkan kekotoran kita, bukan, saudara. Justru terang itu menunjukkan bahwa kita tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada celah. Karena darah Yesus tuh tadi tuh. Ya, karena darah Yesus kita tidak ada dada, tidak ada cacat, tidak ada celah di mata Tuhan. Dan kita melihat seperti itu. Bagaimana dosa bisa berkuasa atas hidup kita? Bagaimana penyakit bisa berkuasa atas hidup kita? Bagaimana kemiskinan bisa berkuasa? Atau kejahatan? Atau bunuh-bunuh orang gitu. Kebencian, sakit hati. Kan tergantung percaya kan? Tergantung perspektif. Ini hebatnya. Karena kita memiliki Yesus. Ya, jadi the perfection of Jesus work gitu. Pekerjaan Yesus yang sempurna. Seperti kita nih seperti berlian tuh. Kan berlian tuh nggak ada cahaya dari dirinya, tapi dia memancarkan cahaya yang jatuh kepada berlian itu, memantulkan cahaya. Luar biasa, saudara. Jadi indah. Jadi hidup kita nggak menghadapi, nggak ada secuil pun ketakutan, saudara. Kita punya Bapak. Bapak itu keluarga, saya selalu bilang. Kita anak yang mencintai kita apa adanya lagi. Ya tapi Pak, saya orang berdosa, saya gagal terus. Tuhan juga udah tahu. Tuhan tahu saudara dengan sempurna dan tetap mengasihi saudara dengan sempurna. Itu persoalan, itu bukan persoalan, itu solusinya. Amin. Nah, makanya saya hanya menceritakan apa yang sangat benar dalam diri saudara. Buat apa? Tuhan akan menyatakan kecemerlangannya, kemuliaannya melalui hidup kita itu tadi. Di dalam Yesus. Amin. Ya, bahkan diulang ya, Kolose 1 ayat 11 nih. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, ya. Power dan glory, glorious power, might, ya. Untuk apa? Bukan untuk hal-hal pamer, bukan. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan with joy lagi. Tuhan memberikan kekuatan tuh. Strengthen with all might. Dunamis tuh. Dynamite. According to His glory. Doxa. Kemuliaannya. Power. Kratos. Sabar aja. Ya. Makrotumia. Ya, panjang sabar katanya. With joy. Jadi orang melihat justru orang Kristen itu ya bagaimana tadi? Kalau saudara ya, jadi kalau kita mengerti karya Yesus dan kita menerima kekuatan, kemuliaan, powernya itu, ya dengan kita bisa tekun sabar untuk apa? Tenang aja gitu. Ya, inilah kita tinggal di dalam kebenaran, ya dalam posisi dengan Yesus. Amin. Nah, balik ke Kejadian
26 ayat 1 tadi, famine, kelaparan. Ya. Berarti ada tadi kan kembali saya bilang ada kata first ya. Ini bukan kelaparan yang pertama. First itu dikaitkan dengan ras ya, Rusia. Nah, saudara, pewahyuan. supaya gini, supaya kita lihat kejadian-kejadian ini maksud saya sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Ya, di dalam Yeskiel 38 ayat 1 sampai 3 nanti kita baca ya. Jadi bukan sesuatu yang baru, tidak ada yang sesuatu yang baru di bawah matahari. Dan kalau Tuhan sudah nubuatkan dan dikasih itu sama kita, bukan Tuhan lagi nakut-nakutin kita, bukan. Ngancem-ngancem anaknya, bukan. Sama sekali bukan. Dan itu yang kadang-kadang yang disampaikan. Jadi kesannya kalau nyampaikan akhir zaman tuh kayak nonton film horor gitu. Pendeta harus nakut-nakutin jemaatnya. Makanya supaya ketakutan, hidup ketakutan, ampun Tuhan, dipikir rohani kayak gitu. Enggak, saudara. Udah jelas tadi dikatakan supaya kita sabar aja, memiliki panjang sabar dengan with joy, dengan sukacita, dengan hati yang gembira, diberikan kekuatan, power. Wih, hebat. Siapa? C. Evelyn gitu. Di tengah dunia kelaparan kok malah jadi lebih makmur nih. Orang lihat gitu dengan nyata. Oh, yang kayak gitu mah ngawadul Pak Melki. Ngawadul gimana? Kita udah lihat Ishak tuh sampai orang Gerar itu Abimelek atau apa tuh raja di situ sampai ketakutan lihatnya. Nah, bacain aja ya. Yeskiel 38 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku, kata Yeskiel. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Ya, Gog, Magog, Rusia. Yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Ya, Mesek itu Moskow. Tubal itu salah satu daerah di Rusia. Ada yang namanya Tubal. Ya, Raja Agung, the Prince of Ros. Ya, the Prince of Ros tuh. Rusia. Ya. Dan bernubuatlah melawan dia. Bernubuat, saudara. Udah terjadi, ada nubuatannya. Maksud saya gini, Tuhan under control gitu loh. Dan saudara adalah anak-anaknya yang di dadanya, di atas bahunya, dikasihinya. Ayat 3. Dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Tuhan yang menjadi lawannya. Jadi tenang aja, ya. Ini tentang di nubuatan Yeskiel ini ada tentang Amerika, ya, tentang Tarsis, ya, ada Seba, Dedan. Nah, oke, kita baca ya 13 ya. Negeri Seba dan Dedan itu bicara tentang Saudi Arabia, ya, serta pembeli-pembeli barangnya. Negeri Tarsis Spain, ya, Spanyol, serta pedagang-pedagangnya. Nah, pedagang-pedagangnya ini bahasa Inggrisnya Young Lions. Ini bicara tentang Amerika, ya, Young Lions. Ya, bahwa jamak lagi. Ya, kalau Inggris Old Lion. Ya. Kalau Amerika Young Lions. Ya, aku akan berkata kepadamu, apakah engkau datang dan untuk merampas dan mengumpulkan sekutu untuk menjarah? Nah, mereka menjarah nih. Untuk mengangkut perak dan emas dan untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali. Sudah dinubuatkan. Ya, kita akan melihat bahwa Rusia bertahan. Ya, ada negara-negara Saudi Arabia, negara-negara Arab sekarang udah kerjasama sama Israel. Ya, Amerika, Spain, Spanyol, ya, Eropa. Nah, saudara, sudah dinubuatkan poinnya gitu ya. Dan kita akan terus dalam serial ini, ya, di minggu-minggu ke depan. Pastor akan menyampaikan terus, ya, saudara. Tapi yang kita lihat bahwa kita ada di dalam waktu kelaparan itu,
Ya, tapi masa kelaparan itu nggak ada arti apa-apa karena kita ada di dalam ruang Maha Kudus. Ya, karena masuk melalui tabir tadi kan di dalam Yesus. Dan kalau orang-orang bilang kita harus lebih lagi sadar dosa, wah ini ada tuh, saya kemarin lihat siapa tuh khotbah ya. Makanya lu mesti makin, wah pokoknya makin rasa bersalah, rasa dosa, kayaknya baru Tuhan tuh lindungi gitu. Oh, bertobat itu bukan begitu saudara, metanoia. Ya sih saudara, berubah cara pikirnya. Karena nggak nolong apa-apa nih. Mau harus makin taat, makin gini. Seolah-olah usaha sendiri gitu. Ya buktinya pendeta bunuh rekan sekerjanya, polisi bunuh rekan sekerjanya, Kain bunuh Habil. Ya, nah kita sudah jelas posisi kita adalah berpikir sama dengan Yesus pikir. Itu kekudusan, saudara. Itu kudus. Berpikir seperti sama Yesus pikir. Atau cara Tuhan, jalan Tuhan. Posisi duduk rest bersama Yesus. Ya, karena Tuhanlah yang berperang melalui persoalan-persoalan kita dan menaruh musuh-musuh itu di bawah kaki kita. Footstool. Menjadi tumpuan kaki itu. Ya, jadi problem-problem pasti ada, tapi kita berusaha untuk masuk rest. Ya, diulang lagi. Tapi kita udah jelas bahwa kita itu percayanya benar. Ya, jangan percaya yang nggak benar. Apalagi ditipu sama iblis ya. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh mungkin berkata, saya mau tuh hidup dengan tenang di akhir zaman ini. Saya tidak mau ketakutan lagi dan hidup di bawah gelap, stres, khawatir, dan semua yang gelap. Saudara berkata, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktu saudara. Ya, bukan kebetulan saudara mendengar rekaman ini. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan, ya ikuti doanya ya. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya nggak perlu takut, karena ada terang dalam hidup saya, kegelapan tidak menguasai saya. Saya adalah orang yang diberkati dengan berkat Abraham. Berlimpah-limpah. Saya tidak perlu takut kelaparan. Karena Tuhan memberikan saya berkat Abraham. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara diberkati Tuhan. Saya sangat diberkati. Yang menyampaikan aja, ya saya menerima semua dan menikmati semua, dan itu menyegarkan jiwa kita, ya. Dan kalau kita pegang teguh, pasti terjadi, pasti ya. Tuhan tidak bisa berdusta, bukan manusia, ya. Apalagi dia janji, dia sumpah. Ada terang dalam hidup saudara, dan kita sudah dibasuh dengan air yang murni, air yang jernih, yaitu firman Tuhan. Ya, kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih, yaitu melalui perjamuan kudus. Saudara, Rasul Paulus katakan bahwa dia terima sendiri dari Tuhan. Kita juga terima sendiri dari Tuhan. Kita terima nih dari Tuhan, bukan sebagai kebiasaan. Ya, sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, mengucap berkat, dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita nggak memperingati dosa, kita memperingati Yesus, kematian Yesus, supaya kita hidup. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit. Ya, kita discern, mengakui tubuh Kristus. Kita akui bahwa tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam tubuh Yesus
di kayu salib. Keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya disucikan. Dicambuk habis sampai tersingkap ya tulang-tulangnya. Tadi ya sampai terbelah tuh, ya. Menanggung penyakit kita, menanggung sakit kita. Saudara nggak perlu menanggung sakit apapun, penyakit apapun. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Ya, dibakar seperti film cuplikan di belakang, semua penghukuman, semua kutuk, semua murka, ya, sakit penyakit semua yang harus menimpa kita ditimpakan semua kepada Yesus, diserap habis. Habis. Ya, sehingga kita bisa bersandar hanya pada kemurahan dan kebaikannya saja. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya, seperti pohon yang Tuhan tanam sendiri ya, di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, evergreen. Apa yang diperbuat berhasil, beruntung, prosper, good success. Ya, ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Ya, kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Semua kutuk dari Adam, semuanya sudah selesai. Putus. Ya, kita makan gandum yang terbaik, diolesi butter, bau harum Kristus, madu dari gunung batu, yang manis, madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Haleluya. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Kalau dosa kita diampuni, taken away, dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Di bawah air terjun darah Yesus tadi, ya dikatakan, menyucikan kita, continue, terus menerus. Tidak pernah berhenti, continue. Ya, Tuhan melupakan, bahkan tidak mungkin pernah ingat dosa dan pelanggaran kita. Never, tidak akan pernah mungkin ingat. Ya, tidak di input sehingga tidak ada output yang buruk atau kita mengharapkan yang buruk. Nggak ada. Ya, bahkan kita mewarisi negeri, ya, mewarisi Kanaan. Kenapa? Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Mewarisi Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Flow, mengalir, berlimpah artinya. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik, isinya yang kita tidak bangun, tapi kita yang memilikinya. Sumur, sungai, mata air, danau. Air tuh ya, keuangan, di gunung, di lembah yang kita nggak gali. Tuhan memberikannya buat kita. Kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, sukacita, pengurapan, ya, pikiran yang luar biasa. Ya, kita yang memilikinya, kita yang makan. Ya, gandum jelai, kita makan tidak perlu berhemat, tidak ada kelaparan dalam hidup kita dan keluarga kita. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun, Kristus, kita memilikinya. Mewarisi dunia ini. Ya, mewarisi berkat Abraham. Tadi diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Tuhan janji, Tuhan sumpah. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat dari latter rain, hujan akhir. Kita hidup di waktunya sekarang. Mewarisi golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos, in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma, shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Semua janji, semua warisan sudah dibayar. Overpayment dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur pada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, kita terima semua kasih karunia berlimpah.